Pelanggan itu bukan hanya pembeli, tapi aset berharga. Dan SOP layanan pelanggan adalah cara kita menjaga aset itu tetap bertumbuh. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Ngopi, ngobrolin program iPos. Masih bersama saya Adit. Dan kali ini saya masih ditemani oleh Mas Aziz selaku konsultan Trigonal Software. Tema kita kali ini Mas Aziz, Oke, hampir sama panasnya dengan kopi di meja kita nih. apa tuh Mas Adit? Yaitu cara menangani berita hoaks yang menimpa toko online. Wah, kalau ini mah lebih panas Mas Adit dari kopinya. Wah, kalau begitu silahkan diminum dulu nih kopinya, masih panas Mas Aziz. Oke Mas Aziz, pertanyaan saya nih. Ya. Kalau tiba-tiba ada kabar hoaks Oke. tentang toko kita nih yang menyebar di media sosial. Ya. Apa nih reaksi pertama yang sebaiknya kita lakukan Mas Aziz? Oke, yang pertama nih Mas Adit, jangan panik dan jangan langsung reaktif. Biasanya tuh kalau owner toko itu langsung emosi tuh Mas Adit. Betul. Sehingga itu bisa memperkeruh suasana dan masalahnya biasanya makin melebar tuh. Nah, harusnya itu cek dulu tuh faktanya Mas Adit. Itu bener apa enggak, kan bisa aja itu bener ya. Ya. Itu kesalahan internal kita, atau memang bisa aja orang yang nyebar hoax itu memang dibesar-besarkan aja masalah tersebut. Oke. Jadi pastikan itu kita cek agar kita tahu siapa sih yang harusnya bertanggung jawab. Ya. Itu. Oke. Jadi kita harus tangani dengan kepala dingin Mas Adit. Nah, Ya. ini masalahnya nih Mas Aziz. Ya. Saat ini kan kita hidup di zaman yang apa-apa itu langsung viral gitu. Betul. Dan netizen tuh kadang tuh juga sudah terlanjur percaya dengan hal-hal yang viral-viral ini. Betul. Nah, gimana nih caranya kita itu bisa meluruskan tanpa makin bikin api itu jadi besar? Oke, jadi kita harus menggunakan media resmi dari toko ya Mas Adit ya, untuk klarifikasi, misalnya IG, entah itu WhatsApp, atau kalau kita pakai marketplace ya kita bisa chat yang bersangkutan. Jadi kita sampaikan dengan bahasa yang tenang, jelas, dan kita bawa buktinya Mas Adit. Jadi kita cek dulu apa yang terjadi, baru kita bisa ngasih info atau klarifikasi, atau tadi bisa konfirmasi ke yang bersangkutan. Ya. Kalau perlu kita undang pembeli atau publik ya untuk melakukan pembuktian sendiri Mas Adit. Oke. Misalnya produk kita dikomplain sama orang ya, kita bisa kasih produk kita buat direview apakah benar hoax tadi, Oke. atau berita tadi ya, agar nanti semuanya transparan. Dan yang terpenting jangan lempar kesalahan Mas Adit, Ya. tapi tunjukkan itikat baik. Jadi jangan langsung menyalahkan gitu. Oke. Itu malah biasanya memperkeruh sih kalau seperti itu. Oke, berarti kuncinya itu transparansi ya Mas Aziz ya? Ya, betul. Biasanya kan yang pertama kali kena imbas saat ada hoaks ini kan admin atau CS kita ya Mas Aziz? Betul. Mereka yang istilahnya itu bertemu pelanggan setiap hari. Ya. Nah, gimana nih seharusnya CS menjawab pertanyaan dari pelanggan terkait hoaks ini Mas Aziz? Iya betul. Jadi biasanya admin atau CS yang jadi garda terdepan ya Mas Adit ya. Jadi yang langsung bersinggungan dengan customer. Nah, tanpa SOP itu mereka bisa bingung tuh harus ngomong apa kalau ada terjadi hal-hal seperti itu Mas Adit. Kapan harus eskalasi, kapan menjaga nada bicara. Ya. Itu biasanya CS agak bingung tuh kalau nggak ada SOP-nya. Akibatnya biasanya pelanggan itu makin kecewa Mas Adit. Misal lagi komplain barangnya nggak sesuai, komplain ke CS atau admin malah jawabannya mengecewakan atau malah sama-sama ngegas. Itu kan makin kacau ya, malah makin melebar kemana-mana. Selain produknya dikomplain, layanannya juga dikomplain. Itu. Jadi kita harus bekali CS atau admin itu dengan SOP layanan pelanggan Mas Adit, supaya paham dan tenang serta konsisten saat menghadapi hal-hal seperti tadi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih Mas Aziz nih. SOP layanan pelanggan. Ya, betul. Mungkin bisa ditolong dijelaskan nggak Mas Aziz? Silakan. Oke, ini seperti biasa saya buat contoh sederhananya ya Mas Adit ya. Silakan ditampilkan di layar. Oke.
Oke, ini adalah contoh SOP layanan pelanggan toko online Mas Adit. Ya. Nah, contoh di sini ada 2 person ya atau 2 orang yang bertanggung jawab, yaitu CS atau admin sebagai garda terdepan yang bersinggungan dengan customer, sama SPV yang bertanggung jawab dengan semuanya. Nah, dimulai dari menerima pesan pelanggan dan itu CS atau admin ya yang menerima. Nah, itu pastikan CS atau admin kita itu bisa memahami kebutuhan pelanggan. Jadi masuk itu ya, apakah pelanggan itu mau beli, apakah pelanggan itu sudah beli namun komplain, itu pastikan bisa dipahami karena kalau ini nggak bisa makin runyam di situ. Terus selanjutnya adalah CS atau admin memberikan solusi sesuai dengan pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, itu harusnya SPV atau yang bertanggung jawab itu sudah menyediakan Mas Adit apa-apa saja sih yang biasanya ditanyakan oleh klien, apa saja sih yang biasanya dikomplain, agar nanti kita udah punya standarnya. Kalau ada orang tanya ini, jawabnya ini. Nah, nanti ada proses bisa diselesaikan apa enggak, karena mungkin nggak semua ada di list itu ya, bisa saja itu adalah kasus baru. Nah, kalau memang sudah bisa diselesaikan sih langsung diselesaikan saja, tapi kalau enggak berarti perlu konfirmasi ke SPV. Kira-kira kalau ada kondisi seperti ini, karena ini kondisinya baru belum pernah terjadi, apa yang harus dilakukan. Nah, itu nanti ada proses selesaikan dan konfirmasi. Saat proses itu juga pasti kan ada yang langsung selesai, ada yang belum ya Mas Adit ya. Kalau udah selesai ya lanjut, tapi kalau nggak selesai itu kita perlu koordinasi lagi sama supervisor. Pastikan apa yang dilakukan itu sudah dengan persetujuan. Jadi kalau sudah selesai kasusnya, pastikan itu kita catat, mungkin data pelanggannya kita simpan, terus kita catat sebagai masukan atau update untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi. Lalu kita juga bisa tawarkan program loyalitas dan penawaran khusus. Misalnya kita tawarkan untuk pembelian selanjutnya dapat diskon tuh, biar dia seneng tuh, habis kesel terus kita kasih ini ya diskon biar dia happy lagi. Tuh, selanjutnya kalau ada klien memberikan masukan, kita pastikan kita dengarkan dengan baik, lalu kita catat untuk bahan perbaikan ke depannya. Dan terakhir, pastikan supervisor atau yang nanti bertanggung jawab selalu update FAQ atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Karena pastikan akan muncul kasus-kasus baru ya, sehingga kalau itu terjadi lagi, si CS atau admin sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan selesai. Seperti itu Mas Adit, contoh untuk SOP-nya. Oke Mas Aziz. Ya. Mungkin terlepas dari SOP-nya dulu ya, mungkin ya belum kita masuk ke SOP, itu kan kadang pelanggan itu kan udah mulai ngegas duluan nih Mas Aziz ya. Iya betul. Nah, gimana nih caranya kita itu tetap jaga wibawa toko, tapi tetap melayani dengan baik Mas Aziz? Balik lagi ke prinsip dasar Mas Adit, pelanggan itu boleh emosi, tapi kita tetap harus jadi pihak yang dewasa ya Mas Adit ya. Jangan balas pakai emosi Mas Adit, atau kalau chat itu menggunakan emoticon harus berhati-hati, jangan sampai salah memberi emoticon karena itu bisa menimbulkan salah arti, betul. Jadi karena sekali tanggapan kita tersebar dan itu dianggap salah oleh pembeli, itu bisa jadi bahan publik untuk balik menyerang kita. Itu bisa jadi bumerang. Betul. Gitu. Kalau hoaxnya udah selesai nih Mas Aziz, perlu nggak sih kita sampaikan ke publik lagi atau sebenarnya cukup diam aja Mas Aziz? Oke, perlu. Kalau sebelumnya udah sempat viral, sebaiknya sih kita update juga ke publik ya, bahwa masalah itu sudah selesai Mas Adit. Dan klarifikasinya itu memang sudah diterima. Tapi tetap dengan bahasa elegan, bukan nyinyir. Ya jangan sampai menimbulkan masalah lagi. Iya betul. Ya, oh iya Mas Adit, hampir ketinggalan nih. Gunakan momentum untuk memperkuat branding kita. Misalnya tambahkan kata-kata nih pas tadi ya klarifikasi, kami siap dikritik. Wah itu kan keren ya. Siap dikritik dan siap memperbaiki jika memang nanti ada kritik. Lalu catat percakapan atau chat sebagai bukti digital Mas Adit. Ya supaya kita punya pegangan. Misal nanti terjadi masalah sampai ke ranah hukum misalnya gitu ya. Oke, berarti intinya kalau memang viral itu kita mungkin perlu klarifikasi gitu ya Mas Arlus ya. Jika
bahwa masalahnya mungkin sudah selesai. Betul. Nah, jadi tidak menimbulkan statement-statement yang lebih jauh lagi. Betul. Mas Aziz ya. Nah, mungkin ada closing statement dari Mas Aziz, silakan. Pelanggan itu bukan hanya pembeli, tapi aset berharga. Dan SOP layanan pelanggan adalah cara kita menjaga aset itu tetap bertumbuh. Jangan tunggu krisis dulu baru menyusun SOP. Karena toko yang tangguh adalah toko yang siap bahkan saat terburuk. Keren banget Mas Aziz, ini isinya daging semua ini materinya nih. Ya. Oke, terima kasih atas waktu dan insight-nya di ngopi kali ini Mas Aziz. Sama-sama Mas Adit. Oke teman-teman, banyak banget nih poin penting hari ini. Jadi kalau ada hoax yang menyerang toko kita, itu jangan buru-buru emosi, hadapi dengan data, empati, dan SOP. Terima kasih sudah bergabung di ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.